Innal hamdalillah alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa ahsanal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha fa inna kulla bid'atin dalalatun Nerusaken pembahasan kitab Tazkiyatun Nufus wa Tarbiyatuha kama yuqarriruhu ulama'u as-salaf, karyanipun Syekh Ahmad Farid rahimahullahu ta'ala. Halaman pinten kula sebut terakhir katosipun halaman 94 ya. Masih membahas tentang syukur. Dipun jelasaken wa qasama lan Allah Ta'ala bagi annasa menungso niku dipun bagi ila marang syakurin sing akeh syukure wa kafurin lan akeh kufure. Tidak ada yang ketiga. Siapapun yang tidak menjadi ahli syukur maka rentan untuk menjadi ahli kufur. Ya. Nah, fa abghadul asya, barang sing paling dipun gedhing dening Allah. Fa abghadul asya'i ilaihi, barang sing paling digedhing dening Allah Ta'ala. Al kufru inggih menika kekufuran. Kekufuran adalah sesuatu yang paling dibenci oleh Allah. Allah Ta'ala ndawuhaken wala yarda li ibadihi al kufr. Allah mboten ridho kekufuran dumateng kawulane. Ya. Wa ahlahu, semono uga sing paling dibenci dening Allah ahlahu, orang-orang yang kafir. Mereka lah satu perbuatan yang paling dibenci, dua pelakunya makhluk yang paling dibenci, kufur dan orang-orang kafir. Ya, demikian. Wa ahabbul asya ilaihi, lan sing paling dipun cintai dening Allah. Tadi yang paling dibenci ya. Sekarang yang paling dicinta. Ya. Asyukru, kesyukuran, wa ahluhu lan ahli syukur. Dua-duanya ya adalah dua yang saling bertentangan. Kufur yang paling dibenci oleh Allah, syukur yang paling disuka oleh Allah. Si kafir paling dibenci oleh Allah. Hamba yang banyak bersyukur adalah paling disuka oleh Allah Ta'ala, paling dicinta. Wallahu ta'ala alam. Ya. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala sampun paring dawuh, inna sak temene kita Allah Ta'ala hadainahu wis paring pituduh as-sabila ing dalan. Jalan menuju surga diterangkan oleh Allah. Nah, jalan menuju neraka dijabarkan oleh Allah.
Imma ana kalane syakiron, menungso niku dadi ahli syukur, wa imma lan ana kalane kafura, menungso niku dadi ahli kufur. Silahkan memilih. Setelah diterangkannya jalan menuju kepada Allah, ada kalanya dia mengambilnya sebagai jalan sehingga jadilah sebagai ahli syukur, atau justru malah membuangnya dan mencari solusi lain, ya, untuk mendekatkan diri kepada Allah atau ingin mendekatkan diri kepada selain Allah, maka mereka lah orang-orang yang kufur. Imma syakiran wa imma kafura. Tidak ada golongan yang ketiga. Ya, silahkan dipilih dari dua golongan tersebut mana yang kita suka, dan tentunya bagi masing-masingnya akan mendapatkan konsekuensi sebagaimana dijanjikan. Wa qala ta'ala, Allah ta'ala ugi sampun paring dawuh, wa idzan ilingo ta'adzana ari kalane Allah ta'ala wis paring pirsa, Allah kumandangkan, Allah umumkan, Allah deklarasikan. Ya. Apa isi deklarasinya? La in syakartum. Lek sampean kabeh gelem syukur, ya. La azidannakum, yaktisun bakal tambah kangge sampean. Sehingga tidak ada hal yang dengannya akan bisa mendatangkan rezeki setelah Allah Ta'ala menganugerahi kepada kita amanah rezeki, kecuali dengan bersyukur terhadap apa yang telah ada. Ya. Wala in kafartum, wala in lan ing to kafartum, sliramu kufur, inna azabi, sak temene azabku iku lasyadid, yakti pedih, perih, pilu bagi orang yang menyandangnya. Ya. Jadi ayat ini jelas janji baik bagi ahli syukur bahwa Allah Ta'ala akan menambahnya. Jelas juga ancaman bagi mereka-mereka yang kufur bahwa adalah azab Allah Subhanahu wa Ta'ala sangatlah pedih bagi mereka yang berhak untuk memikulnya. Wallahu ta'ala a'lam. Kita teruskan. Fa'ala komongko Allah Ta'ala nggantungaken al-mazida ing anane tambahan nikmat iku bisyukri kelawan kesyukuran, sehingga tidaklah ada jalan untuk mendapatkan tambahan nikmat kecuali itu. Ya. Wal mazidu minhu, lan tambahan saking Allah iku la nihayata lahu, ora ente, ora nek batasannya. Sehingga wong niku kok semakin loman, bondone ora liya kejaba semakin ngrembaka. Rek ndak percaya jajal loman. Ya. Dan silahkan bertanya kepada orang yang dermawan, tidaklah ia keluarkan kecuali Allah tambahkan. Allah Ta'ala sendiri yang berjanji, dan Allah tidak pernah menyelisihi janji. Allah Ta'ala sendiri yang berjanji, dan Allah Ta'ala maha kuasa untuk memenuhi janjinya. Allah Ta'ala sendiri yang berjanji, dan Allah Ta'ala maha memiliki apa yang ia janjikan. Bab kadang nyun sewu, janji enek ning nglawus. Lah nyapa? Tidak lepas dari tiga unsur tadi. Satu, mungkin orangnya memang sukanya menyelisih janji. Jadi janji telung renteng, sitok ya ora enek sing nyantol.
Oh, mek sekedar janji. Bahkan kadang sebagian dari mereka kita kan sudah berbukti. Buktinya apa? Bisa berjanji. Nah, menungso sing buktine mek iso janjian dadak. Coba sebentar lagi nanti akan banyak mereka-mereka yang sudah bisa berjanji, ditempel di pinggir-pinggir jalan. Panas pun tetap berstart di situ, hujan pun tidak berteduh. Kenapa? Dalam rangka untuk mewujudkan bahwa ia sudah bisa berjanji. Tapi diwakili oleh fotonya biasanya, bukan manusianya. Kita teruskan. Ya. Fa'alaqa subhanahu wa ta'ala al-mazida bisyukri wal mazida minhu la nihayatalah. Kemudian yang kedua, atau kadang janji itu ada namun tidak terpenuhi. Kenapa? Yang berjanji tidak punya. Iya Kang, aku janji, tapi sampai tanggal sakmene game saja ini kok sik gak enek. Bukan gamnya di Aceh loh ya, game gak ono. Ya, begitu dan seterusnya. Bisakah ia memenuhi janji? Bukan pendusta, seorang amanah, terpercaya, namun tidak memiliki apa yang ia janjikan. Hal itu nihil dari Allah, karena Allah Ta'ala pemilik segalanya. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Langit dan bumi milik Allah. Walillahil akhiratu wal ula. Milik Allah akhirat dan dunia. Didahulukan akhirat agar tidak ada kesangsian, ya, agar tidak ada kemamangan bagi mereka yang mendengarkan perintah-perintahnya, bagi mereka yang mendengarkan ancaman-ancamannya, bahwa apa yang dijanjikan adalah benar dimiliki olehnya, bahwa apa yang diancamkan adalah benar-benar ia maha kuasa untuk melaksanakannya. Ya. Kemudian yang ketiga, kadang janji itu ada namun tidak ada buktinya. Kenapa? Karena yang berjanji tidak kuasa, tidak mampu. Ya. Lupa? Enggak. Punya iya, tapi tidak mampu. Apalah daya. Wallahu ta'ala alam. Misalkan mereka terhalangi oleh jarak yang begitu jauh, sementara apa yang dengannya akan bisa tersampaikan, apa yang menjadi maksudnya, tidak ada sarana dan prasarana, sehingga jadilah ia hanya sekedar janji dan tidak akan terpenuhi. Namun Allah, tiga-tiganya tiada di sisi Allah Ta'ala. Allah Ta'ala terbersihkan dari satu ketidakmampuan, karena Allah Ta'ala ala kulli syai'in qadir. Allah Subhanahu wa Ta'ala terbersihkan dari ketidakmemiliki, karena Allah Ta'ala pemilik segalanya, pencipta semua. Ya. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala terbersihkan dari untuk menyelisih janji, karena Allah Ta'ala telah berfirman, innallaha la yukhliful mi'ad. Ya, demikian. Kita teruskan. Fa'alaqa subhanahu wa ta'ala al-mazida bisyukri wal mazid minhu la nihayata lah. Tambahan dari Allah itu tidak ada batasnya. Ya, tidak ada batasnya. Bayangkan Allah Subhanahu wa ta'ala menggambarkan tentang imbalan bagi mereka yang berderma di jalan Allah di surat Al-Baqarah awal-awal juz 3. Allah berfirman, "Matsalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamatsali habbatin," seperti biji-bijian, ambatat sab'a sanabila, menumbuhkan 7 cabang, fi kulli sumbulatin, pada masing-masing cabang, mi'atu habbah, membuahkan 100 biji. Satu biji ditanam,
mengeluarkan 7 cabangnya. Masing-masing cabang mengeluarkan 100 biji. Kalau begitu berapa 7 kali 100? 700. Berbatas. Perhatikan kesempurnaan janjinya. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Dan Allah Ta'ala melipat gandakan liman bagi mereka yasha'u yang Allah kehendaki. Ditentukan berapa kalinya? Tidak ditentukan. Kenapa? Allah Maha Kuasa. Tambahan dari Allah itu tidak ada batasnya. Ya, demikian. Wal mazidu minhu la nihayatalah, kama la nihayata li syukri. Kama sebagaimana la nihayata tidak akan berakhir, tidak akan berbatas. Li syukrihi bagi syukur kepada Allah. Sampean pengen syukur nang Allah, kae ente ejak sampean syukur. Aku wis paling dalam syukurmu. Orang yang mengatakan demikian tidaklah dia ahli syukur. Saya ulang lagi, orang yang mengatakan aku wis syukur ae, ya wis entek pol pisan. Sing kudu tak syukur wis entek. Ini adalah orang yang tidak merupakan ahli syukur. Kenapa? Syukur kepada Allah adalah la nihayatah. La nihayatalah. Tidak ada batasnya. Tidak ada batasnya. Ya. Demikian. Waqad dan sungguh. Ya. Naam. Waqad dan sungguh waqafallahu subhanahu katsiran minal jazaa 'alal masyiah. Allah Subhanahu wa taala menghentikan imbalan itu 'alal masyiah, atas kehendak. Kaqaulihi ta'ala, seperti contohnya firman Allah Ta'ala, fasawfa yughnikumullahu min fadlihi insya'. Fasawfa, niscaya, yughnikumullah, Allah Subhanahu wa taala akan mencukupkan kepada kalian min fadlihi, dari anugerahnya, insya'a, bila Allah menghendaki. Allah bakal memberi kecukupan kepada kalian dari anugerah yang Ia milikinya bagi mereka yang Allah Ta'ala kehendakinya. Ya. Wa qala, dan Allah Ta'ala juga berfirman fil maghfirah, dalam ampunan, tentang ampunan maksudnya. Wa yaghfiru liman yasha. Allah Ta'ala bakal mengampuni bagi yang Allah kehendaki. Ya. Wa qala fit taubah. Ya. Wa qala fi at-taubah, Allah berfirman tentang taubah. Wa yatubullahu ala man yasha. Allah memberi taubat ala man yasha, atas orang yang Allah kehendaki. Ya. Kita ulang lagi. Allah Ta'ala menggantungkan anugerah imbalan itu atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh, Allah akan mengayakan. Siapa yang akan dikayakan? Yang dikehendaki oleh Allah. Contoh, Allah akan mengampuni. Siapa yang bakal diampuni? Yang dikehendaki oleh Allah. Contoh, Allah bakal memberi taubat. Siapa yang diberi taubat? Yang dikehendaki oleh Allah. Moga kita termasuk yang akan diampuni oleh Allah, yang akan diberi kecukupan oleh Allah, ya, yang akan dianugerahi taubat oleh Allah. Lalu dinyatakan oleh Syekh, wa atlaqa, sementara Allah Ta'ala sebutkan secara lepas, tidak diikat dengan kehendak.
Jazaa syukri, imbalan orang yang bersyukur. Itlaqan, dengan benar-benar lepas tanpa ditentukan dengan syarat. Haitsu, di mana zakarahu, Allah taala sebutkan. Kaqouli ta'ala, seperti firman Allah taala, wa sanajzi syakirin. Wa sanajzi, dan niscaya kami akan memberi imbalan asyakirin, kepada ahli syukur. Ada kalimat 5 yasha bagi yang Allah kehendaki? Tidak ada. Kenapa? Sudah merupakan pakem bahwa siapapun yang bersyukur pasti dibalas. Ya, demikian. Di mana tidak setiap orang yang bertaubat diberi taubat. Di mana tidak setiap orang meminta ampun diampuni. Tapi mereka yang bersyukur pasti diganjar oleh Allah. Wa sanajzi asyakirin. Pasti kami akan memberikan imbalan kepada orang-orang yang bersyukur. Ya, demikian. Lalu dikatakan di sini, walamma, dan ketika arafa, telah mengetahui. Siapa yang tahu? Aduwullah, musuh Allah. Apa yang dia tahu? Iblis, apa yang dia tahu? Qadra maqami syukri, besarnya kedudukan maqam syukur. Ya, perhatikan. Apa makomnya? Allah Ta'ala bakal mengganjar dan tanpa ditentukan dengan apa tadi? Masyiah, tanpa ditentukan dengan kehendak. Perhatikan, taubat, wa yatubullahu ala may yasha. Ampunan, wa yaghfiru limay yasha. Tapi giliran ketika menyebutkan tentang ahli syukur, saya sanajzi syakirin. Ada kalimat 5 yasha? Tidak ada. Berarti ahli syukur adalah luar biasa. Setinggi-tingginya makom adalah syukur. Sehingga semua takmak kliwer, obah lan musik, ibadah dia yang teragung tidaklah kecuali dalam rangka untuk bersyukur kepada Allah. Inilah makam yang paling tinggi. Ya, maqam syukur. Karena ia selalu dan senantiasa menyaksikan nikmat Allah Ta'ala atasnya. Jazakallah. Bahkan ketika ia mampu bersyukur kepada Allah, ia hadirkan nikmat ia mampu bersyukur tersebut, sehingga ketika ia bersyukur kepada Allah, di mana dianugerahi bisa bersyukur, sehingga bersyukur kepada Allah Ta'ala la nihayatalah, tidak ada akhirnya. Karena apa? Setiap hamba mampu bersyukur, kesyukuran itu memerlukan kesyukuran. Karena tidak setiap hamba Allah Ta'ala dianugerahi kesyukuran. Wallahu ta'ala alam. Kita teruskan. Wa annahu lan satamene tingkatan syukur, maqam syukur iku min ajallil maqamat, saagung-agunge maqam. Wa a'laha lan satinggi-tinggine maqam. Di mana ketika ia mampu bersyukur pun ia menghadirkan rasa nikmat Allah Ta'ala, ia mampu bersyukur sehingga ia bersyukur atas kesyukurannya. Lebih-lebih lagi nikmat selain kesyukuran. Pastinya ia akan lebih bersyukur kepada Allah atas semua nikmat yang lain. Mulai dari nikmat Islam, mulai dari nikmat iman, apalagi nikmat-nikmat yang lain. Ya, demikian. Ja'ala Allah Ta'ala, ja'ala
Iblis ndadekne ghayatahu, tujuan akhirnya, misinya, mega proyeknya, ya, ayyas'a, berusaha sapa iblis fi qat'in nas, menghalangi menungso anhu saking kesyukuran. Jadi ketika besarnya, tingginya, derajat, tingkatan, maqam syukur, dan ini diketahui oleh iblis, ya, tidak ada baiknya ngaku muslim, ngaku santri, iblis jik luwih ngerti tentang maqam syukur. Jik pinter iblis. Ini tidak ada baiknya. Nah, karena iblis tahu maqam syukur adalah maqam yang tertinggi, perhatikan. Ja'ala, iblis menjadikan ghayatahu, tujuan akhir ia menggoda. Visi dia dalam menggoda. Fi qat'i an-nasi anhu, berusaha menghalangi manusia, sing penting ojo dadi ahli syukur. Ahli salat monggo salat gak apa-apa sampean. Ahli siam poso kon, nek perlu ditambahi posone pati geni, 7 dina 7 bengi. Ingat, tidak setiap orang yang beribadah itu diterima ibadahnya. Hanya ibadah yang sesuai dengan sunnah itulah yang diterima. Dan semua peribadahan yang tidak sesuai dengan sunnah sejatinya adalah beribadah kepada yang mencontohkan ibadah tersebut, menggariskan ibadah itu, sehingga wirid-wirid tertentu, amalia-amalia tertentu, model makanan-makanan tertentu sejatinya adalah merupakan jalan yang menghubungkan antara mereka dengan yang dia agungkan. Ya, begitu dan seterusnya. Sebagaimana semua yang Allah Ta'ala syariatkan dan apa yang Nabi yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam contohkan adalah sarana yang menghantarkan seorang muslim mukmin kepada Allah Azza wa Jalla. Posong rawat, kira-kira nyedek nih yang sapa? Yang Allah Ta'ala. Allah orang nyariani posong rawat. Ngerawat niku napa to? Sing dipangan pokoknya godhong-godhongan. Apa meneh posong rawat sing carane ngrawat luwih unik malih napa? Ramban langsung, ora oleh dijipuk nggawe tangan, ora oleh dimasak. Padha karo wedhus ning alas. Ngono ki yo enek lho sing nglakoni. Menungsone saiki jek urip. 3 sasi muput. 90 dina. Duka 90 duka 100. Tapi piyambake nyebutne 3 sasi muput. Ndak mangan kejaba langsung pakai mulut. Ndak mangan kejaba rambanan. Blas ora mangan. Ora mangan sego. Kuwi ya poso. Kuyo seringat, ning seringate sapa? Seringate iblis yang dengannya akan bisa menghantarkan kepadanya. Demi Allah, iblis, syaitan tidak akan melayani mereka kecuali mereka menjadi pelayannya. Demi Allah, iblis tidak akan membantu mereka kecuali mereka menghambakan diri kepadanya dengan ritual-ritual tertentu itu. Ngono kadang jek diapusi karo iblis ndas ireng. Lah nyapa wirite ora mantrane ora patek diwarai dadi panggah hafal angel diapalne. Lah piye carane dikte mantra pada waktu malam hari neng grojokan. Lek dikte kon dhuwur, kira-kira krungu ora sing didikte?
Terus enten wong sing mempelajari ilmu perdukunan niku panggah men bleh pitik ae dadi syarate. Ya sing digoleki pitik sing jalune ora lincip berarti enak namun lek jalune urung lincip. Jalur cek papak ya mesti enak to. Ora berhasil baleni neh. Ora berhasil baleni neh. Niki nyuwun sewu. Niki bocoran nggih. Enten sing pas didikte nggawa pulpen ditulis ning tangan. Dadi sak beguran ora enek apal kejaba dheke. Gurune nggumun, "Lha kowe kok apal?" Hah, aku kok. Padahal carane niku wau ditulis ning tangan. Menungsone tasik wonten iki. Ya cerita. Dugdenge wong kule. Oke. Wallahu taala alam. Tapi alhamdulillah dia sudah ngaji. Saya ulang lagi. Mereka tidak akan mungkin melayani manusia kecuali manusia menjadi pelayannya. Tidak cukup menjadi pelayan, mengabdikan diri padanya dengan beribadah kepada syaitan tersebut dengan ritual yang sudah menjadi pakem. Menjadi apa? Pakem. Begitu dan seterusnya. Wallahu ta'ala alam. Ya. Demikian. Faqala, maka iblis katakan, faqala Allah berfirman, menyebutkan, mengungkapkan, menghikayatkan tentang ucapan iblis. Summa la'atiyannahum, summa sak banjuri ya Allah, la'atiyannahum, niscaya aku akan datangi mereka. Siapa yang didatangi? Siapa yang didatangi? Manusia. Manusia siapa yang dimaksud? Lawyernya setan. Adapun ahli tauhid, ya insya Allah ya nggak didatangi oleh dia. Ya, yang ditakut-takuti adalah mereka yang mengagungkan iblis. Nah, min baini aidihim di depan mereka, wa min khalfihim di belakang mereka, wa an aimanihim di sebelah kanan mereka, wa an syama'ilihim sebelah kiri mereka. Perhatikan, dihimpit dari seluruh arah. Depannya, belakangnya, kanannya, kirinya. Adapun dari atas, ia tidak mampu. Karena Allah Ta'ala dari atas. Ya. Perhatikan mega proyeknya. Wala tajidu. Walalan boten tajidu panjenengan nemoni. Ya Allah, aksarahum kathah-kathai menungso iku syakirin, dadi ahli syukur. Ya. Demikian, sehingga syukur adalah segalanya. Ya. Karena orang yang bersyukur berkata besar kedudukannya, tinggi makamnya, sehingga usaha iblis adalah bagaimana manusia untuk tidak menjadi ahli syukur. Ahli tauhid adalah ahli syukur. Nah, ahli sunnah adalah ahli syukur. Nah, ahli amal saleh adalah ahli syukur. Nah, demikian. Lalu dikatakan di sini wa wasafa, Allah nyipati asyakirin, ahli syukur, bi annahum qalilun, sak temene ahli syukur iku qalilun titik, sedikit, tidaklah banyak. Min ibadihi, saking kaulane Allah Ta'ala. Faqala, Allah Ta'ala dawuh, wa qalilum min ibadiyasy syakur. Wa qalilun, lan titik banget, min ibadi, saking kaulane sun asyakur, sing akeh syukure. Ning sing akeh sinten kira-kira? Sing akeh ngresai. Sing akeh syukure Allah Ta'ala ndawaken qalilun. Mas Mega, apa artinya qalil? Apa artinya qalil? Sedikit.
Ahli syukur itu sedikit. Ya. Maknanya adalah ahli kufur yang banyak. Wa qalilun min ibadiya asy-syakur. Wa qalilun min ibadiya asy-syakur. Wa sabata lan sampun wonten fi as-sahihain, wonten as-sahihain. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, saking Kanjeng Nabi. Annahu sak temene Kanjeng Nabi iku koma panjenenganipun jumeneng salat malam hatta sehingga ni tafattorat meletek-meletek qadamahu suku kalihipun Kanjeng Nabi. Meletek-meletek ora kok mergo tinggi nyunggi suket terus sing kabotan sampai deyek mboten, ning mergo jumeneng dalam rangka qiyamul lail. Dan mudah-mudahan kita termasuk mereka. Amin. Faqila mongko dipun aturaken ya lahu dumateng Kanjeng Nabi, ataf alu hadza, duh jeng Nabi jenengan cek ngoyoni, bahasane awake dhewe lak ngoten. Ataf alu hadza, jenengan nglakoni niki napa maksude? Cek ngoyoni jenengan niku. Nah, wallahi Allah Ta'ala maha tahu siapa yang berhak diampuni. Wallahi Allah Ta'ala maha tahu siapa yang berhak dijanjikan ampunan untuknya yang telah lalu dan akan datang. Umpama janji itu untuk kita, paling awake dhewe karek ngoroke tok. Mulane bersyukur awake dhewe ora nek janji diampuni apa yang akan datang dan yang telah berlalu. Kenapa? Kita tidak pantas dijanjikan itu. Jangan-jangan ketika dijanjikan justru kitanya tidak berhak untuk mendapatkannya. Kenapa? Karena terlalu bergantung kepada janji dan tidak ingin mewujudkannya. Adapun Nabi dijanjikan oleh Allah Ta'ala, liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Liyaghfira, supaya Allah ngapura laka kangge sliramu mata qaddama apa sing wis keladuk min dzambika saking dosamu wa malan apa ta'akhkhara sing belum datang. Ya, ketika ayat itu turun, Nabi bersungguh-sungguh dan menambah kesungguhannya sehingga kakinya pecah-pecah. Ya, demikian. Nah, ketika dikatakan kepada beliau, wahai Nabi, kenapa engkau harus sedemikian rupa dalam beribadah kepada Allah? Tidak cukupkah dengan janji Allah Ta'ala yang menjaminmu akan diampuninya apa yang telah lalu dan apa yang akan datang? Perhatikan indahnya jawaban dari Rasulullah. Sesempurna-sempurnanya hamba Allah yang mengenal hak Allah. Saya ulang lagi. Sesempurna-sempurnanya hamba Allah yang mengenal hak Allah. Nah, bahwa janji dan anugerah akan diampuninya dosa yang telah berlalu dan akan datang adalah sebesar-besarnya anugerah yang tidaklah ada setiap anugerah itu datang kecuali mengharuskan adanya kesyukuran. Sehingga ibadahnya Nabi nggak mungkin sama dengan ibadahnya kita. Kenapa? Nabi yang memerintahkan untuk bersyukur dan Nabi yang pertama kali untuk melaksanakannya. Ya, demikian. Kita teruskan. Wa qad ghafara Allahu laka ma taqaddama min dzambik. Wa qad lan yakti temen ghafara us ngapura sapa Allah laka kangge panjenengan ma taqaddama menapa ingkang sampun kelatuk min dzambika saking dosane jenengan wa ma ta'akhkhara lan menapa ingkang dereng. Qal jeng Nabi dawuh, jawabanipun Kanjeng Nabi,
Afala ono to ora aku nu ono sapa aku abdan dadi kawulane Allah syakura sing akeh syukure. Inilah makom yang tertinggi dari makom al-ubudiyah, penghambaan hamba kepada Allah, bahwa ia rasakan ibadah yang ia laksanakan adalah dalam rangka memenuhi hak syukur kepada Allah Ta'ala, sehingga semakin bertambah anugerah dari Allah mengharuskan bertambahnya kualitas dan volume ibadah, sebagaimana yang terjadi pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, demikian. Wallahu ta'ala alam. Lalu dikatakan di sini wasabata lan sampun wonten fil musnad, ing dalam musnad. Ketika dikatakan musnad, kemudian tidak disebutkan musnad apa, maka yang dimaksudkan musnad adalah musnad Imam Ahmad. Ya. Nah, wallahu ta'ala alam. Fil musnad, musnad Imam Ahmad wa Tirmidzi lan sunan at-Tirmidzi, Abu Isa at-Tirmidzi dari Tirmidzi, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam sak temene Kanjeng Nabi iku qala dawuh li Muadzin dumateng sahabat Muadz bin Jabal. Dawuh Kanjeng Nabi, wallahi demi Allah Muadz, innila uhibbuk, yakti aku ki cinta marang sampean. Hadis ini keutamaan bagi Muadz. Kenapa keutamaan bagi Muadz? Nabi melahirkan cintanya kepada beliau. Mana dalil keutamaan kita? Gak enek. Dalil keutamaan kita ada nggak? Gak ada. Ya, demikian. Fala monggo aja, ya, tansa sliramu lali antakula ngucap, fala tansa monggo aja lali antakula ngucap dubura kulli salatin ing pungkasane pira-pira salat, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Nabi sabdakan, Muadz, aku cinta padamu. Karena aku cinta padamu, maka jangan lupa kau ucapkan setiap akhir salatmu dengan Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolong bantulah aku untuk senantiasa mengingatmu. Tolong bantulah aku untuk senantiasa bersyukur kepadamu. Tolong bantulah aku untuk senantiasa membagusi ibadah kepadamu. Nah, ya, mengingat Allah tidaklah mungkin kecuali apabila Allah Ta'ala menghendaki agar dirinya diingat olehnya. Siapa yang tidak diizini oleh Allah mengingatnya, tiada bisa ia mengingat Allah. Maka bahagialah ketika hatimu tergerak, ingin menggerakkan dua lisanmu, ingin menggetarkan lisanmu, menggerakkan dua bibirmu, menggetarkan lisanmu, menggumamkan nama-nama Allah dan sifatnya. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah. Ingat Allah Ta'ala memperkenankanmu untuk menyebutnya. Ya, wallahu ta'ala alam. Ingat Allah memperkenankanmu untuk menyebutnya, mengingatnya. Ya, demikian.
masalah kapan kita ucapkan doa ini? Apakah sebelum salam ataukah setelah salam? Syekhul Islam Ahmad ibn Abdul Halim An-Numairi Al-Harrani Al-Masyhur Bibni Taimiyah, beliau katakan bahwa apabila yang diajarkan apabila yang diajarkan duburus salah agar diamalkan, duburus salah adalah doa, maka maksud duburus salah adalah qablas salam. Namun bila yang diajarkan duburus salah adalah zikir, maka yang dimaksudkan duburus salah adalah setelah salam. Lalu beliau katakan, dan adalah doa di dalam salat lebih utama di dalam doa setelahnya. Sehingga dalam hadis yang sahih, Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam setelah mengajarkan kita agar memuji Allah, menyanjung Allah, bersyahadat atas Nabi Muhammad, atas Allah Ta'ala dengan tauhid, bersyahadat atas Nabi Muhammad dengan kerasulan, berselawat atas Rasul sallallahu alaihi wasallam, baru Nabi bersabda, summal yatakhayyar minad du'ai ajaba, lalu hendaklah ia pilih doa yang paling mentakjubkannya. Adapun setelah salam, maka pengalokasiannya adalah untuk doa, untuk zikir, bukan doa. Sebagaimana Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam mengajarkan zikir yang 3 itu diucapkan setelah salatnya, 33 ditutup dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Yang ke-100-nya Nabi SAW sabdakan sebagai manfaat baik bagi yang berzikir setelah salam, Allah Ta'ala bakal mengampuni dosa yang kesalahannya, walau kanat misla zabadil bahr, walaupun dosa dan kesalahan itu sebanyak buih di lautan. Buih di lautan kabeh pira le? Nggak terhitung. Wis njajal ngitung ya, ngomong nggak terhitung. 1, 2, 3 ribu, 4 ribu, 10 ribu, 100 ribu. Alah, wih jenenge wong males ngitung. Terhitung. Tapi hanya Allah Ta'ala yang mampu menghitung. Ingat, bila zikir kau ucapkan, setelah salat kau biasakan dengan apa yang Nabi SAW ajarkan. Nabi sabdakan bahwa dosa dan kesalahanmu akan diampuni oleh Allah, dan Allah Ta'ala tak mempedulikan walau banyaknya sebanyak buih di lautan, walau banyaknya sebanyak buih di lautan. Demikian. Kembali kita sampaikan, adapun doa maka penempatannya adalah sebelum salam. Sehingga doa yang diajarkan Nabi yang mulia SAW di hadis ini, yaitu ajarkan beliau kepada Mu'adz bin Jabal, inni la uhibbuk fala tansa an taqula dubura kulli salatin Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Makna dubur adalah sebelum salam, di akhir tahiyat kita sebelum mengucapkan salam. Maka ini zikir adalah dianjurkan. Maka doa ini adalah dianjurkan. Wallahu ta'ala alam. Karena doa di dalam salat lebih mustajabah dibandingkan doa di luar salat. Karena doa itu sendiri ibadah, salat itu sendiri ibadah, sehingga ibadah di dalam ibadah akan lebih bernilai di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kita teruskan. Wa syukru lan syukur qaidun ni'mah adalah alat pengikat nikmat. Apa fungsi syukur? Alat pengikat nikmat. Nikmatnya Allah gak tak syukuri, bablas hilang. Ya, demikian. Wa sababun lil mazid, dan sebab tambahan. Dengan syukur nikmat pun terjaga. Dengan syukur nikmat pun ditambah oleh Allah Ta'ala. Sehingga syukur adalah sebab terjaganya nikmat, pun juga sebab bertambahnya. Kita teruskan. Wa dzakara Ibnu Abi Dunya. Naam. Qala Umar kama qala Umar ibn Abdul Aziz. Kados dene dawuhipun Umar bin Abdul Aziz. Qayyidu ni'amallah, qayyidu, ikatlah ni'amallah, nikmat-nikmat Allah bisyukrillah, dengan cara bersyukur kepada Allah. Demi Allah, tidaklah akan terjaga nikmat sebagaimana terjaganya nikmat dengan syukur. Tidak akan terjaga nikmat sebagaimana terjaganya nikmat dengan syukur. Ya, demikian. Wa dzakara lan nyebutaken sapa al Imam Ibnu Abi Dunya, Imam Ibnu Abi Dunya, an Ali bin Abi Thalib, saking sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala an Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala annahu qala, bahwa sahabat Ali bin Abi Thalib beliau katakan, ya, annahu, bahwasanya beliau qala li rajulin, berkata li rajulin kepada seorang lelaki min Hamadan, dari kabilah Hamadan. Ali bin Abi Thalib katakan kepada seorang dari kabilah Hamadan. Isinya perkataan Ali bin Abi Thalib dan nasihat beliau, ya, inna an-ni'mata mausulatun bisyukri, bahwa nikmat itu mausulatun, akan ditambahkan bisyukri, dengan kesyukuran. Wa syukru yata'allaqu bil mazid, dan kesyukuran itu akan berkaitan dengan tambahan. Wa huma makrunani nam fi Qur'anin, dan keduanya ada digandengkan di dalam Al-Qur'an. Fala yanqati'u al-mazidu minallah, fala mongko ora bakal, yang qati'u terputus, al-mazidu tambahan, minallahi saking Allah, hatta yang qati'a syukru minal abdi, sehingga terputus kesyukuran dari hamba. Selagi mereka bersyukur, selagi Allah Ta'ala akan tambahkan. Selagi mereka berhenti mandek mak jegrek dire maksud digeret Henry me sampai muni makrek, maka niscaya tambahan itu juga akan berhenti. Tambahan dari Allah sebanding lurus dengan kesyukuran. Wallahu ta'ala alam. Ya, demikian. Inna ni'mata mausulatun bisyukri, wa syukru yata'allaqu bil mazid, wa huma makrunani nam fi nam wa huwa makrunani fil Quran, dan keduanya digandengkan dalam Al-Quran. Ya, fala mongko ora yang qati'u terputus an mazidu tambahan minallah saking Allah Ta'ala, hatta sehingga yang qati'a terputus, ya, asyukru kesyukuran minal abdi dari hamba. Kok enggak ada tambahan nikmat, berarti indikasi yang sangat kuat syukuri wis ora enek. Sebab lek syukuri ci enek, niscaya Allah Ta'ala akan memberikan tambahan.
Wallahu ta'ala. Mungkin sampai di sini dulu apa yang kita sampaikan. Subhanakallahumma rabbana hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.